adalah lapindo yang berasal dari mangrove yang sebelumnya menerima kegagalan. Jadi kalau di gambar yang ini yang pertama. Lalu kedua, adanya abrasi di pantai utara Pamekasan dan adanya upaya untuk tanaman mangrove. Namun nyatanya sebaiknya seperti ini, menuai kegagalan. Padahal harapannya seperti ini. Oleh karena itu, saya mengadakan penelitian tentang pengaruh kadar garam terhadap pertumbuhan mangrove. Ini judul penelitian saya. Latar belakang. Mangrove itu sebenarnya kan asal usulnya berasal dari kata mangue, bahasa Portugis yang menyebut pohon, dan bahasa Inggris grove yang menyebut tegakan-tegakan pohon. Sebenarnya fungsi mangrove itu beraneka ragam, namun secara garis besar dibagi menjadi 4. Fungsi ekologi, di mana mangrove merupakan habitat biota asli pastel pantai. Kedua, fungsi ekonomi, di mana mangrove bisa digunakan sebagai pariwisata dan makanan alternatif. Yang ketiga, fungsi perlindungan, gunanya untuk mengurangi jadi abrasi dan mengurangi angin yang besar. Yang keempat, fungsi pendidikan dan penelitian. Ini macam-macam jenis mangrove. Itu Avicennia alba, marina. Ini yang pertama. Rumus masalah pertama, pemahaman hutan mangrove dan hutan bakau. Yang kedua, banyaknya tingkat dalam tanaman hutan mangrove. Yang ketiga, pemahaman tentang mangrove secara umum, air asin dan rawan, dan mangrove bukan tanaman darat. Jadi perlakuan terhadap mangrove jangan disamakan dengan tanaman darat. Tujuan penelitian pertama, untuk menambah pengetahuan diri saya sendiri terhadap dunia botani khususnya mangrove. Yang kedua, lebih luas diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dasar tentang teknis penanaman mangrove. Metode penelitian alat bahan biji mangrove. 3 jenis biji yang saya ambil adalah Soneracia cassiolaris, terus Avicennia alba, sama Rhizopora mucronata. Garam, Dendrobium, air, polybag, media tanam, salinity hand refractometer untuk mengukur tingkat kadar garam, ini, dan bak dan timbangan. Ini gambar-gambar peralatannya. Cara usaha penelitian. Yang pertama, siapkan bak dan polybag yang telah berisi media tanam. Lalu susun polybag tersebut di dalam bak. Lalu yang kedua, kita siapkan campuran air yang sesuai dengan kadar garam yang kita inginkan. Untuk mengukur kadar garam itu sudah cocok atau tidak, kita gunakan refractometer. Apabila dirasa terlalu asin dapat ditambahkan dengan air, apabila dirasa kurang asin ditambahkan dengan garam. Apabila sudah dirasa cukup dan pas, kita pindahkan air tersebut dalam bak. Pengamatan hasil percobaan sama seperti hasil pengamatan. Bogem api-api dan tinja, sambung dari tanpa garam hingga salinitas 20 ml sangat bagus. Tapi pada tanaman bogem lebih mudah turun, adaptasi terhadap salinitas sangat kurang, berbeda dengan api-api dan tinja. Ini pengamatan habitat mangrove di Mayangan Kota Probolinggo, yang dimana ini kita menggunakan observasi pada kadar garam yang asin tinggi. Lalu ini pengamatan habitat mangrove di Muara Sungai Porong. Saat itu kita meneliti pada saat musim hujan, sehingga kandungan etalnya ada, tapi airnya rendah. Hasil pengamatan lapangan di Muara Sungai Porong ditemukan banyak mangrove jenis bogem, Soneracia cassiolaris, bahkan sangat mendominasi populasi. Tapi tidak ditemukan jenis perapat. Di Mayangan, sebaliknya, tidak ditemui adanya mangrove jenis bogem Soneracia cassiolaris, namun ditemukan jenis yang mirip bogem, yaitu perapat Soneracia opati atau Soneracia alba. Selain kami juga menganalisa lokasi di tempat ini, seperti lumpur di Muara Sungai Porong pada umumnya sama dengan pantai Mayangan Probolinggo. Ombak juga ada kesamaan, tetapi di Muara Sungai Porong terjadi ombak pada musim angin timur, sedangkan di Mayangan terjadi ombak pada musim angin barat.
Dari hasil penelitian percobaan mengalami kadar garam dapat disimpulkan bahwa mangrove bisa hidup di air asin, namun mangrove juga bisa hidup di air tawar. Bahkan ada beberapa jenis mangrove yang justru hidup subur di air tawar, seperti Bogem, Sonerasia castellaris. Tapi jenis ini juga bisa bertahan di wilayah yang suatu saat terdapat air asin. Dari sekian penelitian tadi dapat disimpulkan definisi mangrove adalah vegetasi atau sekelompok tumbuhan hidup di daerah pasang surut yang mampu beradaptasi dengan pengaruh fluktuasi air laut. Penelitian ini adalah salah satu faktor prinsip dasar menjawab tantangan banyaknya tingkat kegagalan penanaman mangrove yang ada sama ini. Ini dalam tanaman belum pernah Indo yang sana dalam di Keducong, Surabaya, dekat Perak. Yang ini dalam tanaman di Pamekasan itu keberhasilan tanaman di Pamekasan. 7 aspek yang perlu diperhatikan dalam tanaman mangrove. Pertama, pahami karakter jenis mangrove. Kedua, pahami wilayah tumbuh mangrove pantai. Ketiga, teknis menanam mangrove yang benar. Keempat, memperhatikan musim, angin kemarau atau hujan. Kelima, keberlanjutan pemeliharaan. Keenam, sosialisasi atau sosiologi masyarakat pesisir. Yang ketujuh, niat dan tanggung jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Mari kita buka sesi media Pak Puji, Pak Arsul. Saudara sudah pelajari penjelasan mangrove banyak, itu sudah tahu orang dia. Dan tadi ada mangrove itu selalu hidupnya ada syaratnya untuk bisa hidup mangrove. Tanah darat sepenuhnya bukan mangrove lagi. Jadi dia kalau mangrove itu harus ada lumpur dan dia dangkal. Ada airnya harus tidak boleh terlalu asin, 3,5% atau dia harus payung. Lalu supaya jadi hutan mangrove itu harus ada arus yang membawa benihnya itu. Oh ya, untuk masukan tadi, makasih. Terus tadi yang sebelumnya telah dijelaskan, cuma tidak saya baca. Ini mangrove berpolinasi dengan fluktuasi salinitas air asin dari air tawar sampai 35 meter. Untuk di atasnya rata-rata mangrove kurang bagus. Makanya di pulau-pulau yang di tengah itu, Iya. di pantai nggak ada mangrove lagi, agak ke dalam dia, karena Iya, nggak karena kalau asin. dia terlalu asin. Sehingga untuk sampai takaran segini saja, untuk selebihnya mangrove sudah tidak bisa. Dapat dilihat dari tabelnya ini juga. Ini rata-rata sampai 25 promil masih bagus. Untuk 30 promil untuk bogemnya kurang bagus. Api-api pinjam masih bisa beradaptasi. 35 promil untuk bogem sudah jelek. Kondisinya sudah sulit untuk bertumbuh. Tapi api-api sama tinja untuk 35 promil masih bagus. Baru penurunan saat 40 promil. Jadi tidak bisa dibilang air asin yang sangat asin bisa beradaptasi. Ya, itu sebabnya mangrove yang terbaik itu kalau di muara sungai. Iya, muara sungai. Jadi itu karena Yang ada air tawar yang menurunkan itu. pada musim hujan dan Sekarang, awal. tadi Sonerasia itu penting sekali. Kenapa? Sonerasia penting sekali. Tahu sebabnya? Sonerasia alba, Sonerasia itu. Karena itu, tahu durian ya? Iya. Durian itu kalau berkembang di bahannya itu ada satu jenis kelawar yang dilatih itunya apa nektarnya itu. Sambil menjilati terjadi penyerbukan. Iya. Kalau durian nggak berbunga di mana dia makan? Di Sonerasia alba. Jadi kalau hutan mangrove dibabat diganti hutan beton, durian juga habis. Oh, iya. Tuh ekologi tuh. Iya. Jadi penting. Masih ada sekarang ya? Ya. Makanya nanti. Ya. Ya, saya kira tadi menyambung Pak Azrul, ini apa? Mestinya sudah tahu. Ya. Jadi artinya karena di alam kita itu kenapa mangrove jenis tertentu hidup di sini? Ya, itu pasti kondisi itu ya yang paling memungkinkan. Jadi artinya kalau penelitian ini hanya melihat apa
korelasi antara kadar garam dengan pertumbuhan ini mungkin tidak menarik. Ya. Nah, mungkin akan sangat menarik kalau pada saat pra pertumbuhan ini, pre-treatment ini digunakan dalam rangka untuk mempercepat atau nantinya memudahkan aklimatisasi bibit ini ke dalam real kondisi lapangan. Jadi ini penting, ini kan kalau pra pertumbuhan ini di treatment, nggak tahu treatmentnya seperti apa. Sampai suatu saat ketemu penelitian dengan treatment ini itu ternyata dengan langsung ditaruh saja cepat, sama juga cepat tumbuh. Nah ini sangat menarik mungkin untuk dijadikan pokok penelitian. Yang saya tahu, pohon bisa dibibitkan di sawah. Ya. Apabila terpaksa, keadaannya terpaksa, untuk dari sawah ini agar dimasukkan lagi ke habitat asli pantai itu harus diadaptasikan lagi dari air tawar dengan kandang-kandang tumbuhan tempat kita akan menanamnya. Ya, jadi kalau ini kan kalau hanya melihat fungsi salinasi terhadap pertumbuhan mangrove, terus menyimpulkan bahwa ternyata dengan kadar sekian per mil ini yang paling bagus, mungkin ini kurang menarik gitu ya. Jadi mungkin harus dilanjutkan lagi, penelitian ini harus dilanjutkan lagi, artinya jangan berhenti pada hanya tahu dengan kadar per mil segini paling bagus. Ini sudah mungkin itu sebenarnya nggak perlu diteliti karena di lapangan sudah ditanam otomatis saja sudah tumbuh, jadi nggak perlu. Tapi yang kalau boleh diusul saya boleh menyarankan untuk ditindaklanjuti lagi yaitu dengan perlakuan. Nggak tahu perlakuannya, saya kira banyak dicoba dikombinasi, apakah itu seperti seolah-olah dikasih nutrisi gitu supaya dia tumbuh kemudian lebih cepat, lebih kuat. Jika pada saat sebelum ditanam di lingkungan yang real itu adaptasinya menjadi lebih cepat, sehingga efeknya mungkin kalau biasanya nanam 1000 dari bibit yang ada yang gagal 500 dengan pre-treatment yang kalian lakukan, sudah dilakukan ini itu ternyata dari 1999 yang berhasil jadi satu yang gagal. Itu artinya ini ada efek daripada penelitian. Itu ya. Ya. Kemudian yang kedua tadi kalau kadar garam yang ada di pantai itu tuh sampai berapa sih? Pernah diukur nggak salinasinya di kadar di laut itu? Sampai sekarang sih belum, cuma observasi lapangan saja. Untuk yang semakin ke arah laut, yang semakin sering terendam air asin itu justru mati. Berbeda dengan yang tidak, yang untuk terendamnya ada jangka waktu tertentu, yang tidak selalu terendam. Ya mungkin nanti masih menuju ke sana sih bro. Jadi artinya salinasinya itu mendekati keadaan dia. Kalau perlu juga memang harus air laut sendiri yang kondisi di sana itu yang dilakukan dijadikan sampel untuk percobaan. Jadi tidak menggunakan air biasa tapi langsung kondisi, karena mungkin kondisi di air laut sendiri beda sekali dengan kondisi yang dilakukan simulasi. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Saya akan coba tanya dulu untuk pertanyaan dasar dari tujuannya apa sih? Tujuannya apa sih? Untuk menambah pengetahuan diri saya terhadap dunia petani khususnya makro. Kan umum sekali itu. Iya. Pertanyaannya tujuan penelitian ini secara spesifik apa? Apa sih yang kamu mau coba capai dari penelitian ini? Mengetahui kenapa alasan kegagalan yang terjadi itu. Oke, berarti kan begini. Mengetahui alasan kegagalannya, menurut saya cukup jelas. Karena kamu pakai kamu tahu nggak dari 3 spesies itu ada 3 spesies yang kamu unikan, ada 1 spesies yang beda dari 2 lainnya. Soleasi ya? Bukan. Soleasi yang setahu saya soleasi yang ada tawar yang lebih berbeda dengan yang Bukan. Menurut saya yang paling beda itu Rhizopora. Bukan, karena Rhizopora harusnya tidak hidup di pinggir pantai. Iya. Rhizopora itu cenderung udah masuk ke muara. Jadi yang perlu kamu tahu, ekosistemnya mangrove itu kan terbagi atas multizonasi. Jadi zonasi primer yang paling dekat sama pantai, zona Asia,
Avicennia itu semua hidupnya di situ. Which is tuh api-api sama Avicennia nama rohnya nama Indonesia apa? Avicennia api-api Asia. Itu hidupnya paling pojok yang di pantai. Jadi pertanyaannya, kenapa kadar garam kemudian ini kadar garamnya kemudian mempengaruhi risopora? Ya jelas aja karena risopora tidak seharusnya hidup di sana gitu. Kalau ketika dia yang pertumbuhan yang terhambat, sangat maklum saya gitu. Ini kembali ke zonasi. Nah pertanyaannya kenapa yang dipilih zonasinya beda gitu loh. Jadi kan kamu tidak perbandingan untuk membuktikan tidak apple to apple. Oh iya. Ini sebelumnya. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak maksud pertanyaannya gimana? Iya. Ini kenapa yang dilihat tuh anggapannya pinjangnya tadi itu ada di laut Salmitas tadi kan? Bukan yang Bukan. Yang di depan. Iya, karena yang ditinjau kan gini, 2 di depan, yang 1 yang di belakang. Yang udah jelas orang tahu di kajian pustaka udah banyak disebutkan bahwa emang dia hidupnya di belakang, nggak akan cocok di depan. Tapi kamu mengujinya dengan yang dibandingkan dengan yang hidupnya di depan, memang hidupnya seperti itu. Ya terang aja dia akan yang di depan 2 tadi akan hidup comparatively akan hidup lebih toleran dibandingkan dengan si Rhizopora. Kenapa seperti itu perbandingannya? Oh, kenapa harus di belakang? Loh bukan. Ini udah jauh Pak, ya deket banget jangan. Nggak apa. Zonasi. Zonasi. Nah, zonasi. Yang di depan itu seharusnya api-api, yang di belakang tinja, baru jenis-jenis yang lain. Iya. Nah, kan yang ini kan tadi di 2 diperbandingkan itu api-api sama tinja. Nah, tapi kenapa yang satu lagi beneran yang hidupnya di zonasi lain? Kan dia di zonasi sekunder. yang lainnya Pak. Rhizopora kan sekunder. Ya. Nah, terang aja hasilnya kan seperti itu. Pertanyaannya kan berarti kan perbandingan tidak apple to apple. Bukan tumbuhan yang hidup di ekosistem yang sama gitu. Kan kajian ekologisnya salah. Iya, ini kita tuh Berbagai jenis. mencari karakteristiknya aja. Karakteristik ini. Oh iya, kalau misalkan begitu karakteristiknya berdasarkan berbeda karena dia juga ekosistemnya berbeda gitu. Kan zonasi yang berbeda, artinya dia udah masuk ke ekosistem yang beda. Jadi dia merupakan, jadi ekosistem mangrove itu kan satu ekosistem. Di dalam ekosistem mangrove ini ada subsistem ekosistem lagi gitu. Jadi ekosistemnya bukan satu keseluruhan yang, jadi makanya this is why mangrove itu satu ekosistem yang unik karena dia punya 4 atau 5 subsistem ekosistem lagi di dalamnya. Nggak seperti ekosistem hutan. Ekosistem hutan cuma ada pohon, terus subsistemnya ada yang di atas dan ada yang di bawah, begitu aja. Hutan mangrove punya 5. 1 zonasi 1, 2, 3, 4 yang di lumpur, yang 5 yang ada lagi yang mikrobentrik yang ada di dalamnya. Tunggu, 6 dengan kehidupan pasang surutnya. Jadi sistem ini harus dilihat sebagai sistem yang lain, bukan satu sistem aja. Jadi ketika kamu membandingkan seperti ini, kan nggak apple to apple. Sedangkan bukannya harus apple to apple atau Nah, kan kalau hidup di ekosistem berbeda, misalkan nih, bisa nggak kamu bandingin pohon jati sama pohon api-api? Tumbuhnya dengan kondisi yang kamu uji seperti ini. Nah, kenapa kamu bikin setup percobaannya seperti ini? Pertanyaan dulu. Saya ada tinja yang langsung ada pelaut, sama api-api yang langsung ada